Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam Cowboy School, warahmatullahi wabarakatuh. kami ingin mempresentasikan proyek kecerdasan buatan tentang identifikasi sepatu berdasarkan ukuran menggunakan AI filter Instagram. Sebelumnya, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Tirta Rizky Ramadan dengan NPM 223 12163 dan teman saya Hafiz Berjono Arfani dengan NPM 223 12072. Selanjutnya akan dibacakan oleh Hafiz Berjono Arfani. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Apa itu kecerdasan buatan? Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang khususnya berfokus pada pemecahan masalah kognitif yang umumnya terkait dengan kecerdasan manusia. AI mencakup berbagai teknik dan metode untuk memungkinkan komputer melakukan tugas-tugas seperti pembelajaran, pengenalan gambar, dan pengambilan keputusan. Dengan menggunakan teknologi AI, sistem dapat belajar mandiri dari data dan menerapkan pengetahuan tersebut untuk memecah masalah baru. Next. Komputasi cerdas. Komputasi cerdas adalah bidang ilmu yang berkaitan dengan penggunaan teknologi komputer untuk penyelesaian sejumlah tugas. Meskipun terkait dengan permodelan matematika dan penyelesaian numerik, ilmu komputasi lebih sering dikaitkan dengan komputer dalam komputasi, komputer, teknik penyelesaian numerik, dan model matematika digunakan menganalisis dan memecahkan berbagai masalah terkait sains. Contoh penerapan komputasi meliputi komputasi dalam fisika. Dalam fisika, komputasi digunakan untuk melakukan perhitungan yang memecahkan masalah atau menemukan solusi terkait fenomena alam dan perhitungan matematika yang kompleks. Next. Tujuan kecerdasan buatan. Tujuan dari pembelajaran kecerdasan buatan meliputi 1. Mengembangkan sistem cerdas, menciptakan mesin yang dapat belajar dari data, menafsirkan informasi, dan mengambil keputusan secara adaptif. 2. Meningkatkan efisien, mengotomatisasi tugas-tugas yang biasanya dan berulang-ulang sehingga mengurangi beban kerja manusia dan meningkatkan efisien. 3. Mengatasi masalah kompleks, memecahkan masalah yang sulit atau kompleks seperti analisis data besar, optimasi, dan peramalan. 4. Meningkatkan pengalaman pengguna, meningkatkan interaksi dengan teknologi seperti asisten virtual, rekomendasi produk, dan personalisasi layanan. 5. Inovasi teknologi, mendorong inovasi dalam berbagai sektor, termasuk kesehatan, otomotif, keuangan, dan industri lainnya. Next. Arti pembelajaran kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan AI adalah bidang ilmu komputer yang mempelajari pembuatan mesin cerdas yang dapat berpikir dan bertindak seperti manusia. Mesin cerdas ini dirancang untuk mampu menyelesaikan tugas-tugas yang memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, bahasa alami, pemecahan masalah, dan pengambilan keputusan. Next. Komponen kecerdasan buatan. Pembelajaran mesin. Machine learning, pembelajaran mesin adalah cabang AI yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data tanpa diprogres secara eksplisit. Ada 3 jenis utama pembelajaran mesin: pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, dan pembelajaran penguatan. Pemrosesan bahasa alami, natural language processing, atau disebut NLP. NLP adalah cabang AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. NLP melibatkan tugas-tugas seperti pemahaman bahasa, generasi bahasa, dan terjemahan bahasa.
Visi komputer, computer vision. Visi komputer adalah cabang AI yang berfokus pada kemampuan komputer untuk menafsirkan dan memahami inovasi visual dari dunia. Visi komputer melibatkan tugas-tugas seperti pengenalan objek, deteksi wajah, dan segmentasi gambar. Robotika. Robotika adalah cabang AI yang berfokus pada desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi robot. Robot dapat digunakan dalam berbagai aplikasi seperti manufaktur, perawatan kesehatan, dan eksplorasi. Next. Komponen komputasi cerdas. Jaringan syarat tiruan JST adalah model komputasi yang meniru struktur dan fungsi otak manusia. Mereka terdiri dari node neuron yang terhubung satu sama lain dan dapat belajar dari data. Meskipun proses pelatihan JST digunakan dalam berbagai aplikasi AI seperti pengenalan gambar, pemrosesan bahasa alami, dan robotika. Algoritma genetik GA. GA adalah teknik optimasi yang terinspirasi oleh proses evolusi biologis. Mereka menggunakan operasi seleksi, crossover, dan mutusi untuk menghasilkan solusi yang lebih baik untuk suatu masalah dari waktu ke waktu. GA digunakan dalam berbagai aplikasi seperti penjadwalan, desain, dan kontrol. Logika fusi. Logika fusi adalah pendekatan penalaran yang memungkinkan komputer untuk menangani informasi yang tidak pasti atau tidak tepat. Ini menggunakan himpunan fusi untuk mempresentasikan konsep yang tidak jelas dan aturan fusi untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang tidak lengkap atau ambigu. Logika fusi digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem kontrol, pengambilan keputusan, dan diagnosis. Sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang meniru kemampuan pengambilan keputusan dari seorang ahli manusia dalam domain tertentu. Mereka menggunakan basis pengetahuan yang berisi fakta dan aturan untuk memecahkan masalah dan memberikan saran. Sistem pakar digunakan dalam berbagai aplikasi seperti kedokteran, keuangan, dan teknik. Next. Uraian masalah yang akan dibahas. Masalah 1 yaitu searching atau yang disebut pencarian. Masalah 2 learning yang disebut pembelajaran. Next. Searching adalah pencarian. Kita dapat menggambarkan proyek dengan pengajuan seperti pernyataan seperti pemecahan masalah, menemukan urutan tindakan yang mengenai dari keadaan awal ke tujuan yang diinginkan, seperti dalam permainan catur atau navigasi robot. Optimasi menemukan nilai berbagai untuk satu set parameter seperti dalam penyetelan hypermeter model pembelajaran mesin. Pengambilan keputusan memilih tindakan terbaik berdasarkan informasi yang tersedia seperti dalam sistem rekomendasi. Next. Learning atau disebut pembelajaran. Kita dapat menggambarkan proyek dengan mengajukan beberapa pernyataan seperti pembelajaran terawasi, supervised learning, pembelajaran dari data yang diberi label di mana setiap contoh dan data memiliki output yang diinginkan. Contohnya termasuk klarifikasi dan regresi. Pembelajaran tidak terawasi, unsupervised learning, pembelajaran dari data tidak diberi label di mana tujuannya adalah menemukan pola atau struktur tersembunyi dalam data. Contohnya termasuk pengelompokan dan pengurangan dimensi. Pembelajaran penguatan, reinforcement learning, pembelajaran dari interaksi dengan lingkungan di mana agen AI menerima umpan balik berupa penghargaan atau hukuman berdasarkan tindakan. Contoh termasuk bermain game dan kontrol robot. Next. Pemecahan dan solusi dari masalah sebelumnya. Anda ditugaskan untuk mengembangkan metode deep learning
yang dapat digunakan untuk membuat filter AI di Instagram. Filter ini akan memungkinkan pengguna untuk melihat bagaimana sepatu tertentu akan terlihat pada kaki mereka saat mereka mengarahkan kamera ke kaki mereka. Anda harus mempertimbangkan tantangan teknis dan langkah-langkah yang perlu untuk mengimplementasikan sistem ini. Tantangan teknis, deteksi dan pelacakan kaki, mengidentifikasi dan melacak kaki dalam gambar atau video secara akurat, menangani berbagai posisi dan orientasi kaki, penerapan sepatu, memproyeksikan model 3D sepatu pada kaki pengguna dengan realistis, real-time processing, memproses gambar atau video secara real-time untuk memberikan pengalaman pengguna yang mulus, kostumisasi sepatu, memungkinkan pengguna untuk memiliki berbagai model, warna, dan gaya sepatu. Next. Banyak ya. Mana ini Pak belum? Analisis jawaban, pengumpulan data, kumpulan dataset gambar dan video kaki dengan berbagai posisi dan orientasi. Kumpulkan database dataset model 3D itu dengan berbagai gaya dan warna, deteksi dan pelacak kaki. Gunakan metode deep learning sebagai convolution neural network CNN untuk mendeteksi kaki dalam gambar. Gunakan algoritma pelacakan objek seperti You Only Look Once atau MAS-RCNN untuk melacak kaki dalam video penempatan dan penyesuaian sepatu. Buat model 3D sepatu menggunakan perangkat lunak permodelan 3D, gunakan jaringan surat generatif GAN atau metode augmentasi citra lainnya untuk memproyeksikan model sepatu pada kaki dengan realistis. Implementasi algoritma transformasi geometris untuk menyelesaikan ukuran dan orientasi sepatu sesuai dengan gerakan kaki, real time processing. Optimalkan model deep learning untuk kecepatan dan elasticity menggunakan teknik training atau quantitation. Gunakan platform seperti TensorFlow atau Python Mobile untuk menjalankan model pada perangkat seluler. Optimasi sepatu. Buat antarmuka pengguna, memungkinkan pengguna untuk memiliki dan mencoba berbagai model, warna, dan gaya integrasi dengan database sepatu yang berisi berbagai pilihan yang dapat diupdate secara berkala, pengumpulan dan pra-processing. Anotasi database gambar atau video, persen gambar untuk data perhatian model deep learning. Lakukan pengujian beta dengan penggunaan nyata untuk umpan balik sesuai dan berbagai berdasarkan umpan balik pengguna. Next. Dari analisis yang sudah kami baca, kami membuat proyek memakai Python, TypeScript, dan Max identifikasi sepatu berdasarkan ukuran menggunakan AI filter Instagram, metode deep learning. Next, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, selanjutnya, kenapa harus menerapkan deep learning pada filter sepatu AR Instagram? Kami menerapkan deep learning pada filter AR sepatu Instagram atau augmented reality di Instagram memiliki beberapa manfaat yang signifikan. Di antaranya yaitu peningkatan kualitas dan akurasi. Deep learning memungkinkan pengenalan dan pelacakan objek lebih akurat. Ini berarti filter sepatu AR dapat menyesuaikan sepatu virtual yang lebih tepat pada kaki pengguna, mengikuti gerakan yang lebih alami dan realistis. Pengenalan objek dan lebih baik. Dalam metode deep learning ini, khususnya dalam bidang computer vision, dapat mengenali berbagai bentuk jenis dan sepatu serta kaki dengan lebih baik. Ini memungkinkan filter untuk bekerja dengan berbagai sejenis sepatu dan kaki, memberikan pengalaman yang lebih luas, inklusif bagi pengguna,
Selanjutnya, interaksi lebih interaktif dan realistis. Dengan kemampuan deep learning untuk memahami konteks dan lingkungan, filter sepatu AR memberikan interaksi yang lebih mendalam dan realistis. Misalnya sepatu virtual beradaptasi dengan cahaya dan bayangan sekitar, membuatnya lebih nyata. Pengolahan data cepat. Teknologi deep learning dapat memproses data visual dengan sangat cepat, memungkinkan filter untuk merespons secara real time dan tanpa nge-lag. Yang sangat penting untuk pengalaman pengguna yang mulus. Menggambarkan deep learning dengan filter sepatu AR Instagram tidak hanya meningkatkan kualitas dan akurasi filter tersebut, tetapi juga membuka berbagai kemungkinan baru untuk interaksi pengguna dan personalisasi, menciptakan pengalaman yang lebih menarik dan memuaskan. Next. Kami telah membuat langkah-langkah perancangan filter Instagram. Dari langkah-langkah tersebut, kami membuat filter AI di Instagram menggunakan Metaspark, sebelumnya Spark AR, dan Python dengan penerapan deep learning, melibatkan beberapa langkah yang mencakup pembuatan model deep learning, integrasi dengan Metaspark dengan pengembangan filter AR. Berikut adalah percobaan langkah demi langkah. Persiapan yang utama yaitu install Spark AR Studio, install Python dan paket yang diperlukan. Pastikan Anda memiliki Python terinstall di sistem Anda. Install paket seperti TensorFlow, Keras, OpenCV Python, dan NumPy untuk menggunakan pip. Mengumpulkan dan siapkan data, yaitu mengumpulkan gambar, labeling data. Untuk menggunakan dataset sendiri, pastikan untuk memberi label pada data yang benar. Anda dapat menggunakan alat labeling untuk melabeli gambar. Bangun dan latih model deep learning dengan membangun model framework seperti TensorFlow atau Keras untuk membangun model deep learning yang mampu mengenali dan melacak kaki serta sepatu. Berikut adalah contoh sederhana arsitektur model untuk menggunakan Keras. Integrasi dengan AR. Buat proyek baru dengan Spark AR Studio. Buka Spark AR Studio dengan proyek baru. Import model yang telah kita buat tadi yang tidak langsung mendukung dengan deep learning. Namun Anda dapat bisa mengkonversi sendiri ke format yang lebih ringan atau menggunakan script interface lokal dan mengirim hasilnya ke filter Spark AR. Menggunakan Patch Editor. Gunakan Patch Editor di Spark AR untuk menghubungkan input kamera dengan model mengontrol tampilan sepatu virtual. Mengembangkan filter AR, objek sepatu 3D. Import model sepatu 3D ke Spark AR, OpenScript pengenalan kaki, dan pemosisian dan pelacakan. Selanjutnya yang terakhir, uji dan publikasikan. Uji filter untuk di berbagai kondisi untuk memastikan akurasi dan kualitas. Publikasikan setelah puas lihat hasilnya. Publikasikan filter melalui platform Spark AR Hub. Ini adalah contoh dari alur pembuatan filter AS Instagram. Kami membuat pseudocode atau codingan untuk membuat filter AR dari Python dengan TensorFlow. Dari Python diekspor dan diimpor ke Metaspark AR yang jadinya ke sini dia gambarnya diidentifikasi sebelum dipublikasikan. Dan hasilnya setelah dipublikasi, kami menerapkan beberapa dari filternya. Ini adalah contoh filter Instagram menggunakan Metaspark dari diekspor dari TypeScript atau TensorFlow. Ini adalah kaki 1, kaki 2, kaki 3. Dia posisinya pas di pengguna dan pencahayaannya juga pas dia. Ini adalah contoh dari gambarnya dan berikut ada beberapa link yang bisa dicoba untuk
pengguna experience dan pengalamannya. Dan kami sudah mensurvei untuk pengalaman filter IG yang menggunakan deep learning. Dari beberapa orang tersebut, rata-rata skornya 8,7 ya dari 10 orang. Dan mereka merasa puas daripada mereka datang ke offline untuk membeli sepatu tersebut. Kelebihan dan kelemahan AI filter IG. Kelebihannya lebih kompresif, langkah-langkah yang diusulkan mencakup semua aspek penting dari pengembangan filter AI ini, mulai dari pengumpulan data, optimasi real time, teknologi modern yaitu penggunaan metode dan teknologi terkini seperti CNN, YOLO, GAN, dan TensorFlow Lite. Memastikan hasil yang akurat dan efisien, pengalaman pengguna yaitu untuk menyesuaikan real time dan antarmuka yang user friendly. Kelemahannya yaitu implementasi teknologi seperti GAN, optimasi model dan perangkat seluler merupakan keahlian teknis yang lebih tinggi, sumber daya yang signifikan, data latihan mengumpulkan dataset yang cukup besar dan beragam menjadi tantangan terbesar, terutama untuk mencakup semua variasi kaki dan kondisi lingkungan tersebut. Penyesuaian real time, meskipun optimasi yang telah direncanakan, memastikan penyesuaian suatu secara real time tentang untuk menantang dan mungkin memerlukan literasi dan pengujian yang ekstensif. Analisis jawaban dari kami semua yang sudah kami buat untuk mengembangkan menampilkan sepatu pada kaki secara real time. Berikut adalah analisis data setiap langkah yang diusulkan, yang dibutuhkan untuk pelanggan dan adminnya. Dari kumpulan data itu seperti kebutuhan data dan deteksi pelacakan kaki, penempatan penyesuaian sepatu, real time processing, dan kostumasi sepatu. Kostumasi sepatu itu seperti antarmuka pengguna, integrasi database. Dan selanjutnya kami mengambil dari referensi jurnal yang berjudul Pemanfaatan Media Air Instagram sebagai media promosi penjualan pada masa pandemi COVID-19. Yang dari penulisnya Lisa Anggun Subianto dan Valentin Farlian. Berikut adalah referensinya, kami mengambil dari jurnal FUP ACID dan bisa diklik untuk jurnalnya. Dari kesimpulan tersebut, jawaban yang diberikan menawarkan pendekatan deep learning yang untuk kecerdasan buatan untuk konversif dan mendetail pengembangan filter AI. Meskipun tantangan teknis membutuhkan sumber daya tinggi, langkah-langkah yang diusulkan, jika diimplementasikan dengan baik, dapat dihasilkan filter yang efektif dan memberikan pengalaman pengguna yang unggul. Berikut adalah contoh dari filter AR-nya. Ini adalah rekamannya. Besar data pusatnya yang dihapus dia bisa kita ngapus user IVR semua transaksi yang terkait sama user itu kabel itu. Terima kasih. Kami dari kelompok Jawiruskoy, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.